Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Teman-teman, seperti biasa hari ini kembali kita akan membuat trading plan untuk 1 minggu ke depan khusus call ya. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali hadir di channel saya ini, teman-teman bisa subscribe kalau mau dapatkan analisa terus untuk call mingguan, jadi muncul setiap malam minggu. Dan kemudian ilmu lain dari Jumat ya. Selalu jam 6 sore, hari kemudian Minggu jam 10 pagi. Teman-teman bisa subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi. Dan sekali lagi teman-teman juga salam setia buat Anda dan terima kasih buat para subscriber yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Taiwan, Jerman, Rusia lagi perang sekarang ya. Kemudian dari Hong Kong dan juga beberapa negara yang kadang bahasanya saya tidak kenal ya. Untuk coba komen sini dan terima kasih untuk Anda. Saya percaya bahasa kita bisa kadang sulit nyambung, tetapi di dalam ilmu analisa seringkali kita punya bayangan ya. Yang ada kesepakatan yang sama. Ya. Oke, teman-teman. Ini menarik ya, dalam beberapa minggu ini emas itu terus naik dan DXY juga naik. Oke ya. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau infokan bahwa kita punya kelas kemarin akhir Februari itu tanggal 26 ya, khusus trading gold, itu 1 hari workshop terobosan ya, dan itu cukup antusias ya untuk peserta yang ikut, bahkan ada yang juga yang dari luar kota. Dan teman-teman, rencana itu khusus untuk kelas gold yang untuk sehari kita pakai metode price action dan kemudian kita tanpa memakai stop loss ya, dan tapi juga anti call margin ya, akan kita buka kembali rencananya. Nanti brosurnya mungkin akan saya muncul di minggu depannya ya. Kita rencana akan buka kembali di bulan April tanggal 23 hari Sabtu ya, dalam sehari workshop. Jadi kita hanya membatasin kondisi gini, kita hanya batasin maksimum 10 orang di wilayah rencana di wilayah Gading Serpong Tangerang. Jadi teman-teman yang kita ini khusus offline ya, teman-teman mau daftar silakan ya, bisa hubungi saya lewat WhatsApp yang ada di deskripsi ini. Meskipun brosurnya belum muncul, nanti kalau sudah muncul saya akan post di komunitas di sini, kemudian juga ada di website saya. Websitenya itu ya, www.belajarforexpro.net ya, .net, belajarforexpro.net, dan kalau Anda bingung juga ada di deskripsi ini. Oke ya teman-teman ya. Jadi silakan kalau mau daftar. Dan bagi Anda yang mau belajar secara spesial kelas advance dalam konsep supply demand SND, teman-teman juga bisa hubungi WhatsApp di bawah deskripsi ini. Oke. Baik. Nah, teman-teman, kita akan lanjutin ya. Kita mau lihat dolar naik ya. Dulu kan orang berpikir dolar itu kan bandingnya emas, nggak mungkin dong emas naik dolar naik. Nah, nanti kita buktikan ini kenyataannya mungkin ya. Kenapa kondisinya begitu? Karena ini dua-duanya adalah safe haven teman-teman ya. Dua-duanya safe haven. Di dalam kondisi begini, ketika dunia tidak menentu, maka dua-duanya juga akan naik begitu ya. Oke, saya mau buktikan. Nggak percaya. Oke, lihat ya. Kadang-kadang saya lihat ada debat kusil di ya, tapi maklum mereka nggak ngerti itu gold naik tuh ya. Ini DXY ini kan indeks dolar naik tuh. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi bisa saja dua-dua naik karena dua-duanya adalah karakteristik safe haven. Oke. Baik, kita seperti yang minggu-minggu saya katakan ya, kalau kita melihat ya, kemarin juga laporan tenaga kerja rilis Amerika cukup bagus ya, cukup bagus, bahkan ya sangat baik lah ya. Itu menunjukkan ekonomi Amerika lagi pulih ya, dan tenaga ini menyebabkan dolar juga naik. Tapi bukan semata-mata itu dolar naik sebetulnya ya, tapi juga didukung masalah global saat ini. Kita tahu ya, perang apa? Jadi perang Ukraina dengan Rusia ya, dan belum tahu kapan berhenti, malah cenderung makin mendalam begitu. Itu yang menyebabkan dua safe haven ini naik. Oke, sekarang kita fokus kepada emas ya untuk trading plan minggu depan. Tuh ya, semalam terbang lagi ya. Dari minggu lalu saya sudah katakan gold cenderung naik karena kenapa? Karena safe haven teman-teman ya, karena ini lagi kondisinya lagi tidak baik. Oke. Nah, itu nanti di kelas kita juga akan kita bahas ya teman-teman ya, bagaimana karakteristik ciri-ciri kita mengerti gitu untuk pergerakan harga safe haven terutama emas ya.
Oke, nah kita melihat ya rengseng pergerakannya untuk kita bisa melakukan. Nah, gold kapan turun ya? Ketika kalau nanti mungkin ya gold akan turun itu kita lihat, mudah kita berharap lah perang yang terlalu lama bahaya ya, apalagi memicu perang dunia ketiga. Waduh. Ya, ini gold sudah mau menyentuh 2000, ada orang mengatakan kalau terus perang bisa sampai 2600 ya, bisa saja ya kalau dunia makin memanas, oke? Karena nickel ini sangat sensitif ya. Oke, nah kita lihat teman-teman ya. Kita nggak mau tahu, yang penting dia bergerak sebagai trader ya. Kita ambil dia punya itunya. Kita ambil saja dia punya gerakan-gerakan ya. Kita akan lihat gerakan-gerakannya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, kita akan patokan cenderung melakukan kondisi gini ya, lebih nyaman melakukan buy, teman-teman ya. Maka kita akan memulai dengan sebuah buy di batasan di sini tentunya ya. Kita akan buy. Oke. Baik, dan ingat ini gold sangat fluktuatif, jadi kita batasi resiko. Kita akan buat stop loss di sini. Ya, banyak kemarin orang banyak itu ya hancur ya karena nggak membatasi resiko. Banyak call margin. Jadi teman-teman, dana itu akan lebih aman kalau kita kelola sendiri daripada kita suruh sistem yang kelola ya. Apalagi sekarang kita tahu ya banyak nggak benar itu ya, banyak ditangkap-tangkap polisi itu ya. Uang Anda juga nggak bisa WD itu ya. Jadi belajarlah ya, trading itu belajar mandiri sehingga Anda mengerti, Anda kelola uang Anda sendiri, Anda tidur lebih nyaman, Anda tahu resikonya yang sudah Anda siap untuk siap ya, bukan untuk dikorbankan tapi siap kalau rencana Anda, trading Anda itu tidak sesuai dengan market ya, Anda masih tenang gitu ya. Jadi trading itu harus kita perlakukan seperti usaha sehingga kita tidak tidak gelisah dalam hidup ini ya kan. Market mau apa kita nggak apa-apa gitu ya kan, kita sudah siap segala rencana yang ada. Oke, ini adalah pertama. Nah, teman-teman, kalau Senin nanti ya bisa jadi dia gap ke atas ya, emas itu biasa kalau ada berita di 1-2 hari libur ini. Kalau dia tembus di sini teman-teman ya. Oke. Kalau dia tembus di sini teman-teman. Nah, kita akan baik kita juga bisa memulai dari sini ya. Karena kita berharap dia kayak begini kan, dia naik dan dia turun dulu gitu ya. Jadi kita bisa menangkap di posisi di sini. Sama ya, semua kita batasi risiko supaya kita kalau dia nggak ikutin kita. Ingat ya, market itu bukan milik nenek kita, jadi nggak bisa kita atur sesuka kita. Nah, kalau dia nggak sesuai kita sudah batasi risiko. Nah, kalau sesuai kita, ya kita akan mendapatkan rencana-rencana profit yang kita mau tentunya ya. TP1. Kita akan melakukan TP2. Sini.
Oke. Ya, teman-teman. Jadi angka-angkanya, oke, ini angka yang di atas mungkin Anda nggak bisa lihat. Gitu ya, TP2-nya ya. Oke. Nah, ini lihat di sini ya. Oke. Ini sangat fluktuatif dalam kondisi perang begini ya. Oke. Ada orang mengatakan kalau goalnya terlalu tinggi, jadi gimana gitu ya. Oke. Kalau misalnya ya, teman-teman, kita boleh melakukan ini enggak ya. Nah, satu lagi kalau dia turun ya, kita masih akan melakukan. Kalau dia misalnya tadi tembus ya, minggu depan kita punya ini, maka kita akan melakukan pertahanan terakhir buy di ini harga di sini cukup murah ya. Kita kan bisa melakukan buy di sini, teman-teman. Kita batasin XL di sini. Kemudian kita TP1 di sini. Dan kita masih TP2 di sini ya. Oke. Nah, jadi sekarang kan kita mau cari momentum, berarti boleh lah mau sell, boleh ya sell, tapi kita ingat ya prioritas kita cenderung buy. Tapi kalau kita mau ambil momentum sell, teman-teman, kalau boleh kita cari yang betul-betul yang sangat kuat ya. Jika dia tembus ya kita anggap harga ini cukup tinggi ya. Kalau kita mau sell saat ini, kelihatannya ini sudah sangat mepet Senin pagi, kayaknya dia kalau enggak ke bawah dia ke atas itu teman-teman ya, dia sudah ini. Nah, kita tentu boleh melakukan sell di Nah, kita boleh melakukan sell di sini ya, teman-teman ya. Oke. Ya. Oke ya, kita boleh melakukan ini sudah kita anggap ini sudah tinggi misalnya ya. Kita boleh melakukan sell di ini ya. Kalau dia bisa tembus, teman-teman ambil momentum ya. Tapi kalau dunia memanas sebaiknya tidak melakukan sell. Tapi kalau misalnya nanti dunianya mulai mereda ya, kita boleh melakukan sell di sini. Sell di sini. Kita batasi risiko. Tentunya ya. Baik, kita buang. TP1 di sini ya. Kita buat TP2 di sini. Sebenarnya angkanya bisa lihat sendiri ya di samping sini ya kalau melihat angka. Tapi sebenarnya tujuan saya itu mengajarin Anda untuk bisa analisa sendiri dengan cara ini sebetulnya. Oke. Itu yang pertama, kita boleh kalau dia naik lagi tembus kita masih coba melakukan sell terakhir di sini deh ya. Ini udah 2000, ini udah harga sangat tinggi ya, tertinggi sebelumnya ya. Kalau perang terus ya dia tembus terus kan. Nah, kita berharap perang mereda lah ya supaya ini sekarang inflasi dunia makin tinggi. Harga-harganya pada naik kan. Harga pokok, harga minyak semua pada naik. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kita melakukan sell di sini. Ya, tetap kita batasi stop loss. XL di sini. Tarik turun ya. XL-nya di sini.
Kemudian TP1 di sini. TP2 di sini. Oke. Jadi itu ya teman-teman yang bisa kita lakukan untuk minggu depan rencana tradingnya. Jadi semoga bisa membantu. Salam profit buat kita semua.